Bagaimana jika PV yang setelah kita komplit, pembayarannya gagal diproses di sistem H2H? PV yang kita komplit akan tetap berhasil dikomplit. Pembayarannya atau transaksinya pun akan tetap terrecord atau masuk ke payment gateway teller. Namun, statusnya akan gagal dan transaksi ini tidak akan masuk atau tergenerate ke send FDC teller dan ke financial account. Kita akan coba membuat transaksi yang nantinya akan gagal diproses di sistem H2H. Di sini saya punya salah satu contoh PV yang statusnya draft. Saya akan membuat transaksi ini menjadi gagal diproses di sistem H2H dengan memasukkan nomor rekening tujuan transfer yang salah atau yang saat ini tidak terdaftar di simulasi pembayaran di sistem H2H. Kita simpan. Nah, kemudian kita komplit. Klik OK, dan PV berhasil dikomplit. Kita sama-sama tahu bahwa proses pembayaran dari PV ini sudah pasti gagal diproses di sistem H2H. Namun, walaupun gagal, PV-nya akan tetap terkomplit dan berhasil dikomplit. Kita cek nomor PV-nya di payment gateway teller. Nah, PV dengan nomor 102784 statusnya valid atau artinya gagal diproses di sistem H2H. Kenapa gagal? Kita bisa lihat lebih detailnya di payment gateway notify. Di sini kita lihat notif atau status yang paling terakhir, yaitu di nomor 20, statusnya valid. Validnya karena rekening tidak ada. Benar karena di PV list tadi saya memilih nomor rekening yang salah atau tidak terdaftar di sistem Mandiri. Lalu bagaimana jika transaksi ini gagal? Kita bisa cek dulu nomor PV-nya apakah benar dia gagal dan tidak masuk ke send FDC teller. Kita lihat, kita paste. Ya, nomor transaksi ini tidak masuk ke send FDC teller. Karena tidak masuk ke send FDC teller, maka dia juga tidak akan masuk ke financial account. Kembali lagi ke menu payment gateway teller. Lalu bagaimana jika gagal? Nah, kita punya dua pilihan ketika gagal. Yang pertama, kita bisa memproses ulang dengan klik button reprocess. Dan yang kedua, kita bisa langsung memproses pembayaran ini melalui sistem existing kita. Atau yang biasa kita lakukan yaitu upload MCM. Pada transaksi gagal kali ini, kita tidak perlu memproses ulang karena alasan gagalnya transaksi ini adalah karena rekeningnya tidak ada atau salah. Gitu. Ketika kita reproses ulang, itu akan sama saja hasilnya yaitu gagal karena nomor rekeningnya belum kita perbaiki di PV list. Kita akan langsung saja coba klik di header payment gateway teller, kemudian di sini ada icon tongkat atau biasa kita sebut wizard. Nah, di sini ada keterangan upload MCM. Kita bisa klik wizard ini. Kemudian
Tujuannya wizard ini adalah kita akan mendownload data transaksi yang gagal dan kemudian akan kita upload di MCM. Di sini kita bisa memilih transaksi mana yang mau kita download dengan memfilter sesuai tanggal. Di sini saya akan memfilter sesuai tanggal hari ini dan berakhir pada malam nanti. Kemudian di sini akan otomatis muncul data transaksi PV yang gagal pada rentang waktu tersebut. Kita klik aja. Kita bisa preview terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya kita bisa klik perbesar atau tanda plus di sini. Atau kita bisa langsung download Excel-nya dengan klik button download Excel. Nah, filenya sudah berhasil di-download. Kemudian kita akan menerima pop-up yang menyatakan update to MCM. Kita klik OK. Itu artinya kita menyetujui bahwa transaksi ini akan kita proses di MCM. Lalu wizard ini kita close aja. Kemudian di payment gateway teller ini kita refresh lagi. Nah, transaksi yang gagal sebelumnya statusnya berubah menjadi MCM. Status ini berubah ketika kita klik OK pada pop-up yang tadi muncul setelah kita mendownload data di wizard. Pastikan setelah kita klik OK, statusnya ini sudah benar MCM, bukan valid lagi. Kita lihat di file Excel yang tadi kita sudah download. Di sini bisa kita lihat sama-sama dan bisa langsung diproses melalui MCM berdasarkan data di Excel ini. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ketika proses transfer telah dilakukan di MCM, pada payment gateway teller ini kita harus klik button transfer pada transaksi yang tadi kita proses atau tadi kita telah proses di MCM. Button transfer ini kurang lebih sama seperti button verifikasi yang ada di SendFDC Teller. Fungsinya digantikan di payment gateway teller ini. Sebelum kita klik transfer di payment gateway teller ini, kita bisa memastikan lagi bahwa transaksi ini belum sampai ke SendFDC Teller. Nah, ini tadi kita sudah paste, kita refresh aja. Tetap transaksinya belum masuk ke SendFDC Teller, karena untuk di ERP sendiri kita belum memberitahu atau memproses transfer di ERP. Kita klik button transfer ini, kemudian klik OK. Nah, proses transfer berhasil dan status di payment gateway teller berubah menjadi force close. Status berubah menjadi force close. Kita bisa langsung lihat di SendFDC Teller apakah transaksi tersebut masuk ke SendFDC Teller. Kita refresh. Ya, transaksi dari PV tersebut langsung masuk ke SendFDC Teller setelah kita klik tombol transfer dan status di payment gateway teller berubah menjadi force close. Pada SendFDC Teller, prosesnya menjadi yes. Kita cek sama-sama payment out-nya. Kita akan cek payment ini di financial account. Apakah transaksi ini juga masuk ke financial account? Kita paste payment-nya yang tadi sudah kita copy. Ya, transaksi dari PV ini masuk ke financial account.
Sampai sini transaksi berhasil diproses di MCM menggunakan sistem existing yang berjalan seperti saat ini.